Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudara sekalian, dewasa ini ya orang baru menyadari betapa rentannya hidup. Begitu terdeteksi mengidap virus COVID-19, langsung diciduk. Orang-orang menghindar ya. Seperti seorang yang berpenyakit kusta. Padahal ya saudara, mestinya saudara tidak malu kalau terinfeksi. Kalau ada yang terinfeksi ya tidak perlu malu karena itu bukan aib. Harus datang ke rumah sakit, harus jujur ya, jangan diam-diam dan akhirnya membawa bencana kepada banyak orang. Nggak boleh itu. Itu kejam ya. Kalaupun kita harus meninggal, ya meninggal sendiri. Jangan bawa-bawa orang yang belum waktunya meninggal. Nah, betapa rentannya hidup. Selangkah kita salah, mati saudara. Selangkah tidak cuci tangan, menyentuh virus ini, tangan terkena hidung atau lidah atau bagian tubuh kita yang bisa dimasuki virus itu, selesai. Apalagi kalau usia sudah lewat 50 tahun, 45 tahun. Khususnya apalagi yang mengidap penyakit entah asma, darah tinggi, diabetes, cepat lewat. Dijemput dari rumah itu wajah terakhir dilihat oleh keluarga. Orang menyadari betapa rentannya hidup ini. Selangkah kena virus yang tidak kelihatan oleh mata jasmani, tanpa mikroskop nggak bisa lihat, tanpa mikroskop. Orang begitu takut, gentar, dan tidak sedikit yang benar-benar menjadi stres, paranoid, akhirnya sakit bukan karena virus corona, karena stres. Karena stres imunnya menjadi turun, lalu bisa berbagai penyakit. Ya. Batuk sedikit, aduh, virus. Ada orang-orang yang mudah kena penyakit, kena panas dalam. Sedikit-sedikit, pilek sedikit-sedikit, tenggorokannya sakit. Ya. Selama belum ada wabah COVID-19. Tapi sekarang begitu pilek, waduh, sudah takut. Tenggorokan, waduh, ini kenapa tenggorokan jadi kering? Padahal bukan kena virus, ya memang karena sakit, entah flu, entah penyakit yang lain, saudara. Ya. Begitu meriang, aduh meriang. Kalau dulu meriang, minum aja salah satu obat apa gitu, biasalah. Sudah berteman ya, sudah bersahabat, berteman dengan berbagai penyakit. Kali ini begitu kena penyakit, wah takut saudara, takut. Tapi heran ya, selama ini orang tidak mikir selangkah mati neraka. Kalau hanya COVID-19 itu tubuh ya yang diselesaikan, diakhiri maksud saya. Tetapi kalau orang tidak hidup di dalam kebenaran dan kesucian, tetap mati. Tidak dilihat selamanya, tapi dibuang di api kekal. Kok lebih nggak takut? Itu heran ya saudara. Heran. Mestinya kalau orang percaya ya,
sudah menjaga sebaik-baiknya ya, kesehatan, ya, menghindari kerumunan, sering cuci tangan dan seterusnya, mengikuti protokoler yang diajarkan pemerintah. Sudah, tenang. Mau mati, mau hidup, mau bagaimana, Tuhan yang memiliki hidupku. Benar-benar tenang. Saudara, kok orang lebih takut corona daripada takut masuk neraka? Coba. Ini bentuk dari orang yang tidak menghormati Allah. Saya tidak tahu bagaimana membagikan perasaan ini, saudara. Begini nih, perasaan ini. Tuhan, mati hidupku di dalam tangan-Mu. Aku serahkan. Salah satu penyebab kita berbuat dosa itu apa, tahu nggak, saudara? Salah satu. Yang mungkin kita tidak sadar, tapi saya bagikan ini. Ketika kita merasa bisa berkelit dari persoalan. Merasa bisa berkelit dari persoalan. Ini yang membuat hati orang keras. Dan saya mempelajari kenapa Firaun hatinya keras. Itu bukan karena Allah masuk dalam hati Firaun, lalu Firaun menjadi keras hati. Ketika Firaun merasa bisa menandingi Allah, ketika dia merasa bisa berkelit, bisa membela diri dengan segala usaha yang dilakukan. Tongkat Harun menjadi ular, tongkatnya ahli sihir Mesir juga bisa jadi ular. Tulah-tulah awal ahli sihir juga bisa. Merasa aku bisa menandingi Allah. Coba saudara. Yang lain kena bara, dia tidak kena bara. Nah ini loh saudara, jangan merasa bisa berkelit. Main judi, gagal. Maksudnya main judi, miskin, jatuh miskin. Lalu bisa pulih lagi. Lain waktu main judi lagi. Nah nanti bisa berkelit. Korupsi, tidak jujur. Dipukul Tuhan dengan satu pukulan. Entah bentuknya apa. Bisa berkelit. Lain waktu dia bisa bikin lagi. Juga dosa-dosa yang lain. Bisa berkelit. Mengerikan. Orang seperti ini mengerikan. Mestinya kita jangan berpikir bisa berkelit. Perhatikan ini saudara, jangan merasa bisa berkelit. Jangan merasa bisa menghindarkan diri dari bencana. Maksud saya, kalau hanya bencana-bencana yang menyangkut ke pemenuhan kebutuhan fisik atau masalah jasmani, itu bisa. Itu bukan masalah besar. Tetapi kalau sampai ditolak dari hadirat Allah, itu bencana. Nah, supaya kita tidak ditolak, sejak di bumi kita takut akan Allah. Jadi kalau kita berbuat salah, itu masalahnya bukan karena kita bisa berkelit nanti. Oh, aku bisa berkelit. Aku bisa menghindarkan diri dari kesulitan akibat dari kesalahan ini. Oh, Anda akan jadi keras hati. Oh, bahaya. Jangan. Aku tidak mau berbuat salah ini karena aku tidak melukai hati Allah. Nah, banyak orang lebih takut miskin. Takut corona, ya. Takut tidak terhormat, tapi tidak takut Allah. Karenanya saudara, ingat lagu ini. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi, gersang tak bertepi. Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti,
kemana aku pulang di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Saudara, coba kita menghayati bahwa kita hidup di semesta di mana ada Allah yang hidup. Dan sebagai orang percaya, kita memanggil Dia Bapa, Bapa kami. Kalau kita memanggil Allah itu Bapa, Bapa kami, hidup kita tidak bisa terpisah dari Dia. Bukan bapaknya si A atau bapaknya si B, juga Bapakku. Bukan hanya bapaknya si A atau si B, tapi juga Bapakku. Bapakku bukan hanya bapaknya dia. Dia Bapakku. Berarti hidup kita ini ada pertalian, saudara. Sebagai anak-anak Allah, kita harus mengerti bahwa perasaan Allah itu bisa dilukai oleh tindakan kita, atau sebaliknya bisa disenangkan. Kalau anak orang lain terserah, kita anak Bapa di sorga. Kita bukan di daerah netral tak bertuan. Satu sisi kita harus menghormati Bapa, mengasihi Dia dengan benar. Bukan hanya pada waktu kita ke gereja mengucapkan aku menghormati, aku mengasihi engkau. Bukan hanya di gereja hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak dan Roh Kudus. Tetapi di dalam perjalanan hidup kita setiap hari, tindakan kita akan menimbulkan reaksi perasaannya, saudara. Bapak kami. Waduh. Saudara, kalau nanti kita melihat kemuliaan Allah yang dahsyat, yang tidak bisa kita pikirkan, tidak bisa kita mengerti hari ini, ya, kita baru tahu betapa berartinya memanggil Dia sebagai Bapak kami. Dan panggilan itu mengandung atau memuat konsekuensi, saudara. Konsekuensi, saudaraku. Jadi kita tidak bisa sembarangan. Kita jadi anak Allah yang adalah Bapa kita. Ada satu tulisannya, saudara, saya tulis dalam bentuk puisi. Akan menjadi lagu tapi belum jadi lagu, saudara. Yang kalimatnya kira-kira begini. Sebenarnya ya Allah, Engkau bisa tidak membutuhkan aku. Aku bukan siapa-siapa. Aku bukan apa-apa. Tetapi kalau aku menjadi anak-Mu yang bisa menyukakan hati-Mu, aduh betapa itu suatu kehormatan. Ini bukan hal yang biasa, saudara. Oh, ini luar biasa. Harus dihayati dengan benar.
Yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki kuasa tanpa batas ini, yang maha agung, maha mulia, maha kudus, Allah Bapa, kita panggil Bapa. Allah semesta alam kita panggil Bapa. Luar biasa, saudaraku. Jadi satu sisi kita harus menghormati Dia dengan penghormatan yang patut. Dengan penghormatan yang patut. Tetapi di sisi lain, saudara, kita memiliki perasaan tenang dan teduh menghadapi segala situasi. Jadi kalau kita sekarang ini cemas, takut, ya hati-hati, harus serius, hati-hati menjaga diri, serius. Tapi kalau sampai takut, cemas, jadi stres, ada yang gak beres kita. Semua dalam kontrol, kendali Allah Bapa kita. Makanya kalau mulai takut, cemas menghadapi kematian, nah mulai tanya, hubunganku patut gak? Benar gak? Benar tidak hubunganku dengan Allah Bapa? Orang yang mengasihi Allah dengan benar, dengan tulus, menghormati Dia dengan sepatutnya, itu pasti, saudaraku, tidak takut menghadapi apapun. Kalau orang tidak gentar akan Allah, tidak takut akan Allah, pasti takut dengan yang lain. Pasti takut. Percaya, pasti. Kalaupun dia merasa tidak takut, pasti konyol itu. Konyol. Tapi kalau orang takut akan Allah, ia menghormati, dia mengasihi Allah dengan patut, dia tidak takut menghadapi apapun. Percaya, alami. Semua di dalam kendali kontrol Allah Bapa. Kalau kita percaya ada Allah yang hidup. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan terus kita sembrono ya. Ceroboh mentang-mentang punya Allah yang besar. Oh jangan takut. Maksudnya jangan takut itu apa? Jangan takut itu mari cerobohlah. Masa bodoh? Nah itu yang salah. Nah, kalau kita masih takut mati, takut nanti ada bencana apa-apa, ada yang salah dalam hidup kita. Banyak orang tuh ya, tidak takut mencela orang, tidak takut ngomong sembarangan, tidak takut ya berbuat hal-hal yang mendukakan Allah. Coba kalau lagi menghadapi begini, di kedalaman hatinya takut ya. Apalagi sudah berumur di atas 50-60 tahun. Begitu kena terinfeksi, digotong petugas medis, tidak pulang lagi saudara. Tahu-tahu cuman kuburnya saja. Tapi itu pun gak masalah. Seandainya itu terjadi dalam hidup saudara, tidak masalah. Karena cepat atau lambat kita pasti akan berpisah. Tetapi saudara, ada satu hal yang menjadi harapan kita di kekekalan. Hidup ini tragis memang. Tidak ada yang tidak tragis di dunia ini. Senang sedikit nanti susah. Manusia itu yang ditunggu hanya 3 saudaraku. Ya. Masalah, sakit, menjadi tua, mati. Udah. Itu saja. Ya ada kesenangan-kesenangan, tapi 3 hal ini tidak akan lepas. Tetapi kalau orang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan bukan hanya begini, Tuhan aku serahkan hidupku dalam tanganmu, lindungi ya. Oh itu bukan manusia yang bertanggung jawab. Kalau aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan, aku harus mengerti kehendaknya. Aku harus berjalan di dalam kebenarannya.
Aku harus melayani dia. Hidupku harus untuk mengabdi kepadanya. Baru dia bisa mengatakan hidupku kuserahkan padamu. Dan orang seperti ini layak dilindungi. Layak dilindungi. Bukan yang sembarangan hidup. Lalu ketika ada masalah, oh Tuhan tolong. Memangnya Tuhan itu kacung, saudara. Jangan begitu ya. Ayo kita belajar takut akan Allah ya. Jangan pada waktu ada wabah begini terus, oh Tuhan ampuni dosa-dosaku. Oh Tuhan aku mau melayani, aku mau sungguh-sungguh. Sering licik manusia itu, licik. Nah kalau sudah lewat ini wabah, sudah hidup suka-suka sendiri. Sekarang saja juga saya kira tidak sedikit saudara yang tidak hidup dalam perkenanan Allah. Ya. Perjumpaan dengan Allah harus kita lakukan. Tiap hari. Tiap hari. Sampai kita bisa menemukan ketidaktulusan kita sekecil apapun kita rasa. Kemunafikan kita sekecil apapun kita rasakan. Ketidakjujuran kita sekecil apapun kita rasakan. Ketakutan yang negatif dalam diri kita sekecil apapun kita rasakan. Ada niat-niat yang tidak benar kita rasakan. Itu bukan hanya karena ada wabah, sebelum ada wabah. Dan perasaan krisis ini mesti dibangun dari kenyataan betapa ngerinya terpisah dari hadirat Allah selamanya. Atau betapa ngerinya api kekal itu. Betapa ngerinya. Corona bukan krisis utama. Krisis utama kita api kekal. Mesti kita takut, makanya kita mempersiapkan diri. Ada satu lagu yang saya tulis. Begini bunyinya. Ajar aku Bapa, gentar sepatutnya kepadamu Bapa kami yang di surga. Mengasihi Bapa dengan segenap jiwa, segenap hatiku dan akal budiku. Karena Engkaulah yang empunya kuasa, kerajaan, kemuliaan, kekal selamanya. Semua yang ada karena tanganmu, Kau ciptakan bagi kemuliaan. Saudara, ayo kita minta kepada Tuhan hati yang takut akan Dia. Dan memang ini harus kita gumuli dan kita perjuangkan. Saya sering dalam doa, saya berkata, jadikan aku manusia baru pagi ini atau malam ini Tuhan. Supaya aku memiliki hati yang benar-benar takut dan menghormati Engkau. Dan itu yang saya pahami sebagai dipisahkan dari dunia. Tapi ternyata tidak mudah. Doa
tengah malam, doa dini hari, besok siang perasaan takut akan Allah seperti yang kita rasakan pada waktu berdoa menjadi tidak sekuat pada waktu berdoa. Kenapa ya? Gitu. Kenapa ya? Saya gumuli itu. Sembarangan lagi bicara. Celelean. Aduh. Kok sembarangan lagi ya? Tapi saya belajar lagi besoknya. Sampai saya pernah berkata, Tuhan, daripada aku berbuat salah melukai hatimu, bunuhlah aku. Begitu saudara. Bunuhlah aku. Tapi Tuhan tentu tidak bunuh kita, saudara. Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk berubah. Nah, di suasana wabah corona ini kan kondusif sekali. Secara psikologi kita bisa didorong untuk memiliki hati yang takut akan Allah. Kita mulai belajar takut akan Allah. Tapi jangan sampai wabah ini lewat kita rusak lagi. Nah, itu manusia. Bisa berkelit, nanti lewat. Katanya bulan Mei sudah klimaks, nanti akan lewat. Ada yang berkata bulan Juni, ada yang bilang bulan Agustus. Kita tidak tahu. Tentu kita berdoa dan memiliki peran supaya wabah ini secepat mungkin selesai. Tetapi kita tidak tahu. Dan kepada Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ya, saat-saat seperti ini, saat-saat yang sangat kondusif ya untuk membuat kita ini berubah. Tapi setelah itu jangan lagi kita sembarangan hidup ya. Ini berkat abadi ini. Berkat abadi yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui masalah ini. Jadi kita bersyukur kalau Tuhan mengizinkan terjadi ini. Kita bersyukur. Ada berkat abadi di balik peristiwa ini. Yaitu kita yang meresponi peristiwa ini, kejadian ini, wabah ini dengan sikap yang benar. Kalau saudara, ya ini pasti ada lah. Banyak saya kira orang-orang yang merasa bahwa bisa lewati. Ya, apalagi kalau uangnya banyak. Orang lain tidak punya masker, dia punya masker. Oh tenang ya. Orang lain tidak punya ADP, dia punya alat APD ya, alat pelindung diri. Oh dia punya APD, tenang. Dia punya kenalan direktur rumah sakit. Wah dia punya kenalan orang hebat, bisa. Dan begini-begini loh, sombong nih. Aduh, dia merasa bisa berkelit. Nah, oh ini biang orang, ini biangnya, ini penyebab kausalitas prima. Mengapa orang tidak bisa bertobat? Merasa kuat. Maka orang kaya itu sukar masuk surga. Itu dia. Itu. Jangan begitu. Ya Bapa, gelap langitku membayang, tanahku yang ku injak terasa bergoncang. Mentari
wajahnya berkabut debu. Gelombang jalan tak menentu. Ya Bapa, Engkaulah perlindunganku. Ku taruh hidup ini dalam genggaman-Mu. Banyak hal tega mengancam hidupku. Padamu ku tetap percaya. Ku percaya semua itu wujud kasih setiamu. Ku jalani segenap hati, ini berkat abadi. Sang penjunan bentuk aku jadi bejana milik-Mu. Kau jadikan keindahan di taman rajaku. Rancangan-Mu sempurna agar ku serupa seperti Sang Putra. Suatu hari nanti di kerajaan-Mu Kau muliakan aku. Jadi lagu ini akhirnya cocok untuk situasi corona ini, saudara. Ya, kalau kita menghadapi orang kuat itu kita aman, karena kita nggak berani melawan karena bahaya. Ngelawan orang kuat itu kalah kita. Tapi yang lebih bahaya itu kita ngelawan orang yang kita bisa lebih kuat dari dia. Kalau kita ngadepin orang lemah, wah itu lebih bahaya kita. Karena kita bisa membalas, kita bisa ganti melukai. Tapi kalau kita menghadapi orang kuat itu lebih aman, kita mengalah, kita nurut, kita diem, takut. Nah kalau kita bisa mengimbangi bahkan lebih kuat, wah bahaya. Kita bisa balas dendam, kita punya uang, kita punya relasi. Ayo, tapi kita akhirnya jadi anak setan kalau kita mengikuti keinginan-keinginan daging. Aduh Tuhan, diam sudah, diam, jangan banyak bicara. Saya mengatakan ini bukan sedang bela diri supaya saudara-saudara sekalian yang mengikuti suara kebenaran jangan tersandung oleh hal-hal yang membuat Anda bisa tersandung, dan saya harus memberitahu. Orang berkata, wah Erastus itu kaya loh, khotbah miliaran-miliaran. Itu dipotong. Jadi saya memang dari sejak berdiri ini berapa puluh tahun ya, ini berapa kali saya khotbah, berapa miliar uang yang katakannya dari uang persembahan yang diberikan. Tapi jangan dipotong, saya tidak mengambilnya. Menjadi sekolah, menjadi gereja, menjadi sekolah-sekolah umum di daerah. Bukan mau unjuk diri saudara. Jangan saudara yang mendengar sepotong, wah memang ini Erastus katanya ngajak pulang ke surga kok bermewah-mewah. Nah kan jadi rusak nanti. Saya beritahu tanpa bermaksud apa-apa. Kalau saudara percaya boleh, nggak percaya nggak apa-apa. Datanglah ke rumah saya. Berapa luas sih rumah saya? 100 sekian meter. Nggak lebih 200 sekian. Itu pun
Yang tinggal di rumah banyak karena ada anak-anak asuh yang tinggal di rumah. Nggak masalah. Karena kita sudah mau pulang ke surga. Makanya lagu yang tadi saya nyanyikan itu bagus untuk situasi kita hari ini. Bapa, Engkau perlindunganku. Layak nggak kita dilindungi Dia? Ku percaya semua itu wujud kasih setiamu. Ku jalani segenap hati, ini berkat abadi. Sang penjunan bentuk aku jadi bejana milikmu. Kau jadikan keindahan di taman rajaku. Rancanganmu sempurna agar ku serupa seperti sang putra. Suatu hari nanti di kerajaanmu Kau muliakan aku. Oh, haleluya. Memang pendeta itu susah ya saudara. Gemuk dianggap kurang puasa. Kurus dianggap kurang berkat. Punya 2 ini laptop, ini iPad. Waduh kaya banget. Kok mau mejeng, ada laptop, ada iPad. Mau nunjukin, oh enggak, ini bahan khotbah, ini lagu-lagunya. Kan gitu. Supaya saya nggak nyari-nyari, tinggal lihat begini. Oh ini. Kan begitu saudara. Kalau orang nggak tahu kan, wih pendeta itu sok bener ya. Mau nunjukin punya iPad dan laptop. Ya ilah Pak, ini nggak ada harganya. Harganya seberapa sih ini? Supaya kita bisa khotbah, nari lagu tinggal begini jongkok. Begitu. Aduh, capek deh. Saudaraku, ayo kita teruskan ya. Karena hubungan kita dengan Dia tidak nyambung. Jangankan harmoni, nyambung pun belum. Nah kalau situasi seperti hari ini, ya virus di depan mata walaupun tidak kelihatan, ini nggak kelihatan, tapi nyata. Begitu teridap, dijemput petugas, masuk rumah sakit, bisa selesai, orang rumah cuma dapat berita, sudah dikubur. His life. Hidup seperti ini. Musuh kita tidak kelihatan sekarang, tapi nyata. Allah kita juga tidak kelihatan, tapi nyata. Seberapa kita merasakan, menghayati, membuktikan bahwa Allah itu nyata, baru kita bisa menghadapi yang tidak nyata. Maaf, yang tidak kelihatan, tapi nyata. Tidak kelihatan tapi nyata. Yang namanya COVID-19 ini, COVID-19 ini. Tidak kelihatan tapi pluk, orang jatuh. Seperti ayam kena flu burung. Pluk, selesai. Lagi jalan, pluk. Ya kan? Kan begitu. Di restoran ada orang batuk, langsung bubar. Langsung bubar nih orang. Langsung lari. Aduh, saudaraku. Tidak kelihatan, tapi bisa bahaya. Kalau dulu di bus orang batuk, buak, orang cuman batuk ya. Oh batuk. Kalau sekarang, buak langsung. Bubar. Aduh langsung. Per berhenti, tolong usir orang ini, suruh keluar. Aduh padahal dia cuman batuk. Karena banyak makan kerupuk. Batuk karena banyak makan kerupuk ditakutin. Aduh. Atau karena baru saja nangis, entah karena masalah apa nangis. Keluar di gedung bioskop karena filmnya romantis.
Dia nangis ya di gedung bioskop, begitu keluar air matanya masih mengambang, hidungnya keluar terus ingusnya. Wah, langsung orang bilang, awas, awas. Begitu. Atau pulang dari gereja, nangis-nangis, wah jadi apa gitu, ingusan atau kena alergi, udah orang menghindar. Sudah duduk 1 meter aja masih, tolong Bu 10 meter. Musuhnya tidak kelihatan tapi nyata. Sekarang kita harus mempercayai Bapa kami. Tidak kelihatan tapi nyata. Harus dialami. Nah, bagaimana penghargaan, penghormatan kita kepada Allah ini dengan benar kita lakukan? Ya seperti orang sakit di mata dunia. Seperti orang sakit di mata dunia. Seperti orang sakit di mata umum. Temanmu berkata, udah lakukan saja. Saudara berkata, enggak. Udah nggak ada yang lihat, kenapa sih kamu? Ada. Udah kenapa sih kamu kok begitu amat sih? Ada. Tuh. Jadi kita dianggap psikosomatik. Udah nggak ada yang lihat. Bos nggak tahu, udah habis ambil aja. Udah nggak apa-apa, istrimu lagi nggak ada. Tuhan lihat. Hayati dia hidup, hayati dia hadir, hayati dia nyata. Yang kita panggil Bapa kami. Makanya harus ada hubungan. Kita tidak ingin melukai dia karena tindakan kita akan benar-benar menyentuh perasaannya. Apakah menyenangkan atau membahagia, melukai dia atau menyenangkan. Nah ini saudara. Nah setelah itu kita harus mengembangkan itu saudara. Dengan cara apa mengembangkannya? Doa. Kita harus memeditasi kontemplatif, kita berdoa seminimal 30 menit 1 jam. Saya tidak bermaksud untuk bangga diri ya. Saya sih tidak ingin menyampaikan, tetapi ya saya harus sampaikan untuk menjadi motivasi, menginspiring saudara. Saya tiap hari berlutut, istri saya lihat saya. Bisa menjelang tengah malam sampai pagi, jam 1:30, 2, jam 1 kurang 1/4. Bisa jam 3 sampai subuh. Minimal lah 1 jam. 30 menit ya itu nggak berasa saudara. Kita mencari wajahnya setiap hari. Tidak mungkin kita tidak bersentuhan dengan Allah. Lagu-lagu yang saya karang ini saudara, itu banyak yang saya dapat pada waktu saya berlutut saudara. Lagi berlutut. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Itu kita dapatkan waktu kita berlutut. Nanti baru ya saya rekam lalu asal-asalan itu, maksud saya menyanyi kata-katanya masih kadang-kadang tidak stabil ya. Baru nanti saya tulis lagi. Kadang-kadang ada lagu yang cespleng langsung berdoa langsung jadi, atau 85% udah jadi. Nah di antaranya lagu ini, tapi sederhana. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Itu nyaris jadi tuh. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di sorga. Ini nyaris jadi. Begitu berlutut nyaris jadi.
Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Temukan Tuhan, alami perjumpaan dengan Dia. Saudara akan memiliki kepekaan terhadap kehendak Allah. Apa yang Dia ingini kita lakukan. Kita akan bisa memiliki kepekaan kalau kita melakukan kesalahan. Sekecil apapun, setipis apapun kemunafikan, ketidakjujuran, kebencian, ketidaktulusan, kita akan merasakan itu. Ayo kita berlomba, saudaraku. Kita berlomba. Allah itu hidup. Kalau kita panggil Bapak kami, Bapak, harus ada perjumpaan dengan Bapak setiap hari. Sekali lagi, tidak melukai Dia, karena perasaan Bapak akan tersentuh oleh kita. Apakah kita mendukakan atau menyukakan hatinya. Yang kedua, pengalaman langsung dengan Dia. Alami, saudaraku. Ayo kita berlomba untuk menyediakan waktu. Benar-benar bersekutu dengan Allah. Dan mengalami kehadiran Tuhan secara real di dalam hidup ini. Nyata. Nah, baru saudara bisa membedakan pembicara yang dari Allah dan pembicara yang bukan dari Allah. Pendeta yang dapat legalisir dari Allah sebagai hambanya dan pendeta yang hanya dilegalisir oleh sinode. Saudara baru bisa membedakan pembicara yang adalah juru bicara Tuhan dan pembicara yang hanya karena sekolah teologi. Saya percaya kebenaran seperti ini kalau terus saudara dengar akan memberkati saudara-saudara sekalian dan mengubah, ya. Tuhan memberkati. Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya.